Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap Allahu Akbar. baik semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita cek kebersihannya dulu ya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau tidak bersih berarti kita tidak beriman. Perhatikan, mungkin ada sampah, kertas yang ada di sekitar bangkumu, ada? Bersih? Bersih. Oke, sebelumnya untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya hendaknya kita berdoa dulu ya. Doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Razik, ketua kelasnya, berdiri. Ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Warzuqna ja'alni minas sholihin. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, ada baiknya Ibu ingin absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Tidak ada yang sakit? Tidak ada yang alpa? Tidak ada yang izin? Alhamdulillah ya, berarti kita sehat semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air kita, yaitu bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Bisa semua? Mari ikuti semua ya, sama-sama. Keluarkan suaranya semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jatuh pandu ibuku. Nah, sebelumnya ya, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, Ibu mau menanyakan siapa yang masih ingat materi kita yang lalu? Minggu dulu kita belajar apa? Siapa yang masih ingat tentang apa bab 3 kemarin? Apa Sophia, silakan. Tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Dari zikir itu apa? Siapa yang tahu arti zikir? Ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan. Bagus. Ya, sholat. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Sholat adalah sebagai doa meminta kebaikan atau sebagai perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan bagus. Berarti masih ingat ya materi kita yang lalu adalah tentang apa? Tentang sholat dan zikir. Alhamdulillah untuk hari ini kita masuk materi yang baru lagi, yaitu buka kitabnya bab 4. Ada bawa kitab semuanya? Bab 4 itu mengenai apa? Apa judulnya? Berarti tentang apa materi kita? Tentang sujud, sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Itu yang 3 hal yang harus materi kita pada hari ini. Tujuan kita mempelajari dari ini ya, sujud syukur, sujud sawi, sujud tilawah adalah untuk apa? Supaya kamu tahu pengertian dari apa? Sujud apa? Syukur, sahawi, dan tilawah. Supaya kamu tahu tata caranya. Kemudian sebab-sebab kita melakukan sujud syukur, sahawi, dan tilawah. Ya, coba kamu perhatikan gambar berikut ini ya. Sebelum kamu perhatikan, ini ada pertanyaan. Pernahkah kalian melakukan sujud di luar sholat? Maksudnya sujud di luar sholat fardu? Pernah.
Sujud apakah yang kamu lakukan itu? Sujud apa? Sujud syukur. Sujud apa lagi? Sujud tilawah apa lagi? Sujud sahwi. Perhatikan gambarnya. Ini ada gambar orang lagi sujud ya, ada Al-Qur'annya. Nih. Ada Al-Qur'annya, kemudian ada lagi orang sujud ya. Ini ada lagi gambar orang sujud juga ketiga. Berarti kita pernah melakukan ya, kamu pernah melakukan sujud di luar dari sujud fardu. Perhatikan gambar berikut ini. Sebutkan satu kata yang terlintas dalam benak kalian. Apa yang sedang dilakukan nih? Sujud apa? Sujud apa lagi? Yang satu gambarnya sujud apa? Syukur semuanya? Ya. Ini syukur ketika apa? Mendapatkan penghargaan. Bagus. Yang satu lagi ketika apa? Apa? Berarti sujud syukur ketika merayakan kemenangan. Ya, kita melakukan sujud syukur. Baik, kita masuk ke pengertian sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Baca sama-sama. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan Di luar sholat tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sesungguhnya. Sujud syukur dilakukan karena mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, mencapai cita-cita atau karena terlibat bahaya atau kesulitan. Sujud syukur dari sakit. Nah, bagus. Berarti sujud syukur itu adalah dilakukan ketika kita mendapat keberuntungan atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa tadi? Ketika apa? Tercapai cita-cita, apalagi terhindar dari bahaya atau kesulitan. Ada contoh lagi seperti kita sembuh dari sakit. Itu bisa juga kita melakukan sujud syukur. Itu sujud syukur. Perhatikan gambar berikut ini lagi ya. Itu sedang apa? Itu sujud apa? Sujud? Nah, sujud sawi. Jangan salah ya. Sujud sawi. Apa itu sujud sawi? Sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salat apabila terjadi keraguan atau lupa dalam pelaksanaan salat. Nah, berarti sujud sawi itu adalah sujud ketika kita melakukan sujud sawi ketika kita ragu-ragu dalam bacaan sholat. Bisa dikatakan kita berlebih atau merasa kekurangan dalam rakaat sholat. Itu makanya kita melakukan sujud sahwi. Siapa yang pernah lupa dalam rakaat sholat? Yang pernah lupa, yang pernah melakukan kesalahan seperti ini? Pernah? Rasa-rasanya udah cukup rakaatnya. Rasa-rasanya belum, kurang. Siapa yang pernah? Pernah? Pernah, ya. Tentunya pernah. Berarti ada solusinya apa tadi? Dengan melakukan sujud sahwi. Itu sujud sahwi ya. Nah, amati gambar berikut ini lagi. Ini sujud apa? Ada Al-Qur'annya. Sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Ayo kita lihat apa itu pengertian dari sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah artinya sujud bacaan. Sujud tilawah adalah sujud yang disunahkan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Apabila seorang imam membaca ayat sajadah, kemudian ia melakukan sujud tilawah, maka makmumnya harus mengikuti sujud pula. Tetapi apabila yang membaca imam tidak melakukan sujud, maka makmum atau orang yang mendengarkannya tidak disunahkan melakukan sujud. Nah, bagus. Udah bisa semua? Udah ngerti semua? Materi kita hari ini apa? Tentang apa tadi? Apa? Sujud apa? Sujud syukur. Sujud? Dan sujud tilawah. Sujud syukur itu apa? Masih ingat tadi? Sekarang apa tadi? Sujud syukur apa? Ketika apa sujud syukur? Ketika memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti
Apa? Ketika mendapatkan hadiah, penghargaan, apalagi bisa dikatakan terhindar dari musibah, contohnya banjir, itu kita melakukan sujud syukur. Bagaimana dengan contoh dari sujud sahwi? Sahwi apa? Kenapa kita melakukan sujud sahwi? Apa? Sudah dibaca pengertiannya tadi? Sujud sahwi karena lupa atau ragu-ragu dalam rakaat sholat. Bisa jadi kita lupa atau kelebihan atau kekurangan rakaat sholat, atau lupa baca bismillah, udah langsung ya dengan surat-surat pendek yang lain, lupa baca al-fatihahnya tadi. Nah, baiklah, kemudian kita masuk lagi tadi apa yang terakhir? Sujud tilawah. Sujud tilawah apa? Apa? Sujud tilawah, sujud karena yang dilakukan ketika mendengar ayat-ayat sajadah dan mendengarkan orang baca Al-Quran. Jangan itu karena mendengar ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat sajadah tadi. Oke, baiklah. Untuk lebih semangat lagi kita isi breaking dulu ya, supaya lebih semangat ya. Tepuk semangat. Semangat pada hari ini? Semangat. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita supaya fokus atau konsentrasi, kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Mendengar. Mengingat. Fokus. Fokus ya. Fokus dengan materi kita pada hari ini. Baiklah, untuk refleksi diri nanti ada yang kamu isi dibagi ya. Ya, silakan buat namanya. Kasih untuk teman yang satu. Nah, buat nama. Tinggal centang saja, mampu, tidak mampu, iya atau tidak. Silakan kerjakan. Ditunggu waktunya 10 menit saja. Kalau untuk yang ini ya. Ini menilai dari apa? Sikap spiritual, ada sikap sosial. Kemudian ada lagi refleksinya tentang karakter kamu yang diharapkan kamu mampu apa belum mampu mengenai mengakui kesalahan yang telah diperbuat, mampu tidak mengakui kesalahan yang telah diperbuat, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu atau tidak mampu, apa belum mampu ya. Silakan, cukup dicentang saja. Silakan ditunggu waktunya 10 menit saja. Pertanyaannya tentang apa? Bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah dengan melaksanakan syukur. Iya atau tidak? Ya, ada lagi penilaian sikap sosial. Berusaha tidak sombong atas prestasi yang diperolehnya. Bagaimana jawabannya? Ada emojinya, senyum, ada sedih, ada nangis. Tinggal kamu pilih. Nah, silakan dikumpulkan ke depan. Boleh satu orang kolektif mengumpulkan. Nanti akan kita nilai ya, kita lihat. Nah, ini nanti akan dinilai juga ya. Baik, sebelumnya kita bagi kelompok ya. Kelompok diskusi mengenai sujud apa tadi? Sujud syukur, sujud sawi, sujud tilawah. Kita syukur, sujud sawi, sujud tilawah. Sekarang kita diskusi. Baik, sebelum kita melakukan diskusi, ini nanti ada aspek penilaian ketika diskusi kelompok. Kamu lihat, baca, apa itu? Aspek penilaian nanti yang akan Ibu nilai, silakan kamu baca. Apa? Ada keaktifan. Kemudian apa lagi? Ya, kerjasama, kreativitas. Kemudian ada komunikasi dan pengetahuan. Terakhir, keterampilan. Itu yang akan dinilai. Nanti aktif tidak aktifnya, jangan kerja kelompok, satu orang yang bekerja. Berarti tidak kerja kelompok namanya, individu. Mari kita bekerja secara bersama-sama ya. Ada keaktifan, kerjasama, ada kreativitas, komunikasinya di sini, pengetahuan dan keterampilannya terakhir. Nah, baik untuk ini ya, itu nanti yang di sana kelompok A itu kelompok Sophia tadi kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C ya. Kelompok A membahas tentang sebab-sebab melakukan sujud syukur. Catat. Sebab-sebab melakukan sujud syukur, kemudian
tata cara sujud syukur, kemudian hikmah melakukan sujud syukur. Kelompok B membahas tentang diskusinya tentang yaitu apa? Sebab-sebab melakukan sujud sahwi, tata cara sujud sahwi, kemudian hikmah melakukan sujud sahwi. Silakan ya berkelompok. Untuk kelompok C, apalagi sebab-sebab melakukan sujud tilawah, kemudian tata cara melakukan sujud tilawah, yang ketiga yaitu melakukan sujud tilawah. Silakan kerjakan sama-sama. Nanti akan dinilai, ada aspek penilaiannya ya, keaktifannya. Nanti kita presentasi ke depan ya. Silakan dikerjakan. Ini ditunggu waktunya 20 menit ya. Silakan dikerjakan sama-sama, harus aktif semua. Ya. Silakan dari kelompok A ke depan. Ke depan untuk gimana hasilnya tadi, hasil diskusinya tentang sujud syukur ya. Silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Cepetan maju untuk kelompok B lagi. Saya siap untuk kelompok C ya di sini. Tepuk tangan untuk kelompok B atas pemaparan diskusinya hari ini. Silakan untuk kelompok C, silakan maju ke depan. Apa hasil diskusinya tadi tentang sujud? Sujud apa? Tilawah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai sujud tilawah. Ya, terus? Sebab-sebab sujud tilawah. Karena mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika dalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok C. Baik ya. Kita ini ya, kita sudah tampil semua memaparkan hasil dari diskusi kita masing-masing tadi ya. Ada yang bahas tentang apa tadi? Sujud apa? Sujud syukur. Kelompok B? Sujud sahwi. Yang kelompok C? Sujud tilawah. Kita mengulang lagi ya. Untuk penguatan supaya kamu tahu apa tadi pengertian dari sujud syukur. Ulang lagi. Sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah SWT atau kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita melakukan sujud ini? Sujud sahwi. Apa tadi? Ya, ketika kita ragu-ragu dalam sholat atau kelebihan atau kekurangan dalam rakaat sholat. Yang ketiga kelompok C tadi membahas tentang apa? Sujud tilawah. Apa sujud tilawah tadi apa? Sujud tilawah. Ya, berarti kita harus melakukan sujud tilawah. Bagus. Mari kita tarik ini ya, kita menarik kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Ketiga jenis sujud ini, sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah, semuanya menunjukkan ketundukan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketiganya dilakukan dalam konteks yang berbeda, rasa terima kasih memperbaiki kesalahan atau penghormatan terhadap ayat-ayat Allah. Semua sujud ini mengandung makna mendalam tentang penghambaan dan pengakuan atas kebesaran Allah. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalian sudah paham. Tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kalian
harus ini ya, masing-masing per individu minggu depan akan mempraktikkan tentang sholat apa tadi? Sujud ya, sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Bisa minggu depan kita praktekkan? Bisa. Dah, baik. Tetap semangat belajar, semakin rajin belajar, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki. Baik, cukup sampai di sini pertemuan kita di materi kali ini tentang apa tadi? Sujud, syukur, sujud sawi, dan tilawah. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.